Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NPM 2306 23904 dari jurusan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar perpajakan, yaitu tentang fungsi pajak dan penggolongan pajak. Baik, untuk materi yang akan saya bahas yaitu ada fungsi pajak. Di materi fungsi pajak ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu ada fungsi pemerintah dan fungsi pajak. Dalam fungsi pemerintah ini ada dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu ada fungsi alokasi, yaitu berfungsi untuk pengalokasian, penerimaan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai segala kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat dan menyediakan barang dan jasa yang bagi masyarakat. Fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi distribusi, di mana pembayaran pajak berperan untuk mengatur pemerataan pembangunan nasional. Pendistribusian pajak ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah penerimaan yang diterima oleh kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya itu ada fungsi stabilisasi, yaitu dengan pajak pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga. Dan dengan stabilisasi harga ini bisa membuat inflasi dapat dikendalikan dan membuat ekonomi terus terjaga dan terus stabil hingga tidak terjadi sebuah penaikan yang tiba-tiba dengan penaikan yang tinggi. Dan untuk yang keempat itu ada fungsi regulasi, di mana pada fungsi ini pajak berperan untuk mendorong penyaluran dana yang tadinya dana tersimpan ke dalam bentuk investasi yang akan digunakan dalam pembangunan negara. Dan yang selanjutnya itu ada fungsi pajak, di mana fungsi pajak ini ada dibagi menjadi dua, yaitu paradigma klasik dan paradigma kontemporer. Dalam paradigma klasik ini ada budgeter dan regulerer. Dan budgeter ini berfungsi untuk membuat suatu pemasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk yang selanjutnya itu ada regulerer. Regulerer itu berfungsi untuk di mana pajak itu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin pemerintah capai. Untuk contohnya itu bisa seperti pajak kendaraan bermotor, pajak minuman keras, cukai rokok, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya itu ada paradigma kontemporer, di mana paradigma kontemporer ini memiliki beberapa peran, yaitu seperti sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjut, dan juga sebagai instrumen keadilan dan pemerataan. Yang ketiga itu sebagai instrumen kebijakan pembangunan, dan yang keempat itu sebagai instrumen ketenaga kerjaan. Untuk materi yang selanjutnya akan saya bahas itu ada penggolongan pajak, di mana pada pembahasan materi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan adanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang selanjutnya ada pajak subjektif dan objektif, dan selanjutnya itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk golongan yang pertama akan saya bahas itu ada penggolongan pajak yang berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama itu ada pajak langsung, di mana pajak ini tidak boleh dilemparkan ke pihak ketiga atau melalui pihak ketiga, dan berarti kita harus membayar pajak secara langsung dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk contohnya itu adalah ada PPh dan ada PBB. Selanjutnya itu adalah pajak cara tidak langsung. Pajak pada pungutan ini dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaan pajak tidak dilakukan secara berskala. Untuk contohnya itu ada PPN, bea materai, dan cukai. Untuk penggolongan pajak yang selanjutnya itu adalah penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya. Yang pertama itu ada pajak subjektif, di mana pada jenis pajak ini yang diperhatikan itu adalah status orang tersebut. Apakah dia sudah kawin atau belum, sudah mempunyai anak atau belum, dan apakah dia mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Jadi pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah Indonesia itu pasti memiliki sebuah kewajiban untuk membayar pajak, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Untuk contohnya itu adalah PPh. Untuk selanjutnya itu ada pajak objektif, di mana jenis pajak ini yang diperhatikan itu hanyalah barang dan harta yang dia punya.
tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi diri wajib pajak. Untuk penggolongan pajak yang selanjutnya itu adalah penggolongan pajak berdasarkan kewenangan pungutannya. Untuk yang pertama itu adalah pajak pusat, yaitu pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang. Dan wewenang pungutannya itu ada pada pemerintahan pusat, dan untuk hasil pajak itu akan digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat dan pembangunannya. Untuk yang selanjutnya itu ada pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Sekian pemaparan materi tentang fungsi pajak dan penggolongan pajak dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.